Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di channel CNBA, channelnya kesayangan warga Nahdien Banjar Agung. Hari ini hari Minggu tanggal 27 September 2020. Kembali kita akan bincang-bincang seputar hukum Islam. Dengan tema kali ini seputar hukum mengucapkan kalimat Sayyidina Muhammad. Di samping saya di studio sudah hadir Ustadz Hasan Asrofi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, sebelum kita bincang-bincang ini, kita melihat video yang mana dari salah satu warga Nahdien bertanya di channel ini. Baik pemirsa, kita simak dulu pertanyaan dari Bapak Budi Firmansah yang berada di Banjar Agung, Tulang Bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya warga Nahdien ingin bertanya kepada ustadz-ustadz yang ada di CNBA tentang lafal Sayyidina. Katanya mengucapkan Sayyidina itu tidak boleh baik di dalam sholat maupun di luar sholat katanya. Karena kata yang sebagian orang katanya itu sama aja dengan menuhankan dan juga nggak ada hukum atau dasarnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, setelah kita menyimak videonya Pak Budi Firmansah yang ada di Banjar Agung, bagaimana menurut Pak Ustadz tentang pertanyaan warga Nahdien? Monggo Pak Ustadz dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa CNBA Banjar Agung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diminta untuk sedikit berbicara berkenaan masalah kata Sayyidina jika penyebutan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada sebagian kelompok umat Islam yang masih memperdebatkan berkenaan penambahan kata Sayyidina dalam penyebutan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempunyai alasan bahwa penambahan itu tidak ada perintah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Dengan dasar hadis dalam kitab Sahih Bukhari, karena ini hadis sangat panjang, kemudian saya ambil yang kesimpulannya saja. Faqulna ya Rasulullah, kaifa sholatu alaikum ya ahlal bait? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa tusallimu alaikum. Faqala qulu Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika para sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepada kamu dan ahlal bait, dan bagaimana cara menghaturkan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad? Jawab Rasulullah, qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi anjuran kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, maka dengan dasar inilah mereka tidak mau menambahkan kata Sayyidina dalam penyebutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini beda dengan halnya kita warga Nahdien yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah. Tidak hanya mempertimbangkan satu dasar hadis, tetapi banyak mempertimbangkan dasar-dasar baik nas yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya dalam surat An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum
kadu'ai bainakum ba'du kadu'ai wa'dikum ba'du. Janganlah kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah utusan Allah seperti kalian memanggil di antara sebagian kalian. Artinya kita manggil seperti kalaknya orang biasa, umpamanya teman gitu. bayi teman, apa namanya, paijo, paijo. Saya seperti itu. Jadi tidak ada penghormatan Tidak sama ada sekali sama kepada sekali Nabi. kepada Rasulullah. Dan sepantasnya kita ini harus mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan makom dan derajatnya. Nah, untuk makna definisi Sayyidina itu sendiri bagaimana Pak Ustaz? Kata Sayyidun ini dalam bahasa Balaghah adalah namanya kalimat kuliah, kata kuliah, yaitu satu kata yang mempunyai lebih dari satu makna. Ada Sayyidun artinya Tuhan, ada ini dasarnya hadis yang pendek sekali hadisnya. Allahu as-Sayyidun, Allah adalah Tuhan. Kemudian ada Sayyid juga artinya pemimpin. Dan ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah tuan, pemimpinnya anak Adam nanti di hari kiamat. Yang kemudian ada Sayyidun artinya pemimpin. Dalam surat Ali Imran, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas shalihin. Innallaha yubashshiruka bi Yahya, sungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang putra namanya Yahya, musaddiqan bi kalimat, yang benarkan kalimat-kalimat Allah, wasaida, dan jadi seorang pemimpin. Ini Sayyidun di sini artinya pemimpin. Ya. Dan juga ada Sayyidun artinya suami ya, maksudnya. Jadi banyak sekali ya, banyak artinya. Dalam surat Yusuf, wa alfaya sayyidaha lakal, wa alfaya sayyidaha lakal, tiba-tiba suaminya Zulaikha di panggil pada udah. Jadi Sayyidun di situ artinya suami. Makanya kita harus paham tentang bahasa Arab. Jadi jangan hanya tahu satu kata kemudian kita mengharamkan atau memberikan. Pendek kata bahwa Sayyidina itu memiliki arti Tuhan, di samping itu memiliki arti pemimpin, bisa juga suami, tergantung konteksnya Pak Ustaz ya. Iya. Nah, terus bagaimana dengan kalimat Sayyidul Awwalin wal Akhirin? Kata Sayyidul Awwalin wal Akhirin ini juga tidak bisa kemudian dikatakan mengkultuskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ Sayyidul Awwalin artinya adalah pemimpin. Yang dimaksud Sayyidul Awwalin wal Akhirin ini menurut keterangan dari Al-Allamah As-Sayyid Al-Maliki Al-Makki Al-Hasan. Itu referensinya bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawab. Bagaimana dengan kalimat la tusayyiduni fis shalah? Memang ada sebagian kelompok yang memberikan ungkapan kata la tusayyiduni fis shalah itu dia masukkan di dalam hadis. Padahal kalau kita bahas dengan gramatika bahasa Arab itu tidak sesuai, karena la tusayyidu itu kalau kita tahu dari kata sada yasudu, bukan sada yasudu. Hadis ini seharusnya bukan la tusayyidu, seharusnya la tusawwidu, seharusnya seperti itu. Hadisnya sahih apa dhaif Pak Ustaz? Nah, maka ungkapan itu kalau
salah, berarti bisa dibilang itu hadis maudhu, hadis palsu. Palsu. Iya, karena itu salah dalam menyebut. Nggak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salah dalam menyebutkan kata, kan nggak mungkin. Makanya itu kalau dimasukkan dalam hadis, berarti itu bisa dibilang hadis palsu. Jadi hadis la tusayyiduni fi shalah itu Tidak bisa ditanggungjawabkan. tidak bisa dipertanggungjawabkan Pak Ustaz ya. Kemudian bagaimana hukum menyebut nabi tidak disertai dengan sayyidina? Contohnya Muhammad gitu. Kok kayaknya kesannya kasar amat gitu Pak Ustaz ya. Iya. Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sepatutnya, tidak pantas kita memanggil seorang yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan namanya, jadi kurang sopan. Makanya dalam kitab Hasyatul Bajuri Syarafatul Qurib ya, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri itu dalam Sahifah 196 itu ada kata seperti ini: wal aula dzikrus siyadati walakinnal afdhala sulukul adab. Yang utama itu menyebutkan kata sayyid itu lebih utamanya masuk menjaga adab kita kepada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memanggil kepala kampung saja nggak berani namanya, apalagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada umat Rasulullah yang Rasul itu cinta benar, tetapi manggil Rasulullah hanya biasa Muhammad, ya Allah, hati saya ini kayaknya Ini orang kurang ajar kurang banget. ajar, jadi kurang kurang sopan, ya Allah. Jadi bentuk sebagai penghormatan kepada Nabi kita misalnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas selanjutnya Pak Ustadz, bagaimana jika kalimat itu disertai dengan nama-nama yang selain Nabi Muhammad? Contoh para sahabat ini ada Sayyidina Ali. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, di awal tadi sudah kita bahas bahwa Sayyidun ini kan satu kata tapi mempunyai arti yang banyak. Ada Sayyid artinya tuan, maka ini sifatnya umum, bisa siapa saja. Bisa Sayyid Sofyan ya bisa, Sayyid Hasan ya bisa, ya Hasan ya Sayyid bisa. Itu artinya tuan itu, tuan sopan. Sebagai penghormatan juga, tapi kan bukan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh saja dan sah. Jadi ketika kalimat Sayyidina itu melekat ke Nabi Muhammad itu bentuknya penghormatan maksudnya. Tapi kalau selain ke Nabi Muhammad itu maknanya pemimpin, tuan. Baik pemirsa, inilah bincang-bincang kita di channel TNBA. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya untuk saya pribadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.